Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa kembali dengan kami. Hari ini kita bincang-bincang, tetapi masih dalam hasil atau produk pertanian secara umum. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas perbandingan antara teh dan kopi. Teh dan kopi ini kita perbandingkan bagaimana menjadi minuman penyegar yang di Indonesia maupun di dunia menjadi sangat menarik. Ya. Jadi kalau kita lihat mana yang lebih unggul sebenarnya dari kedua ini dan nanti perkembangannya terakhir. Jadi yang menjadi poin pertama penting bahwa kedua ini menjadi sebenarnya lifestyle kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi keduanya sudah dari dulu itu sudah sangat mengenal. Hanya perkembangan terakhir ini perpacuan perlombaannya ini bagaimana situasinya terakhir. Nah, jadi nanti para pemirsa ikut berkomen juga, menjawab juga. Nah, kenapa nampaknya, nah itu kesimpulan sementaranya kopi lebih atraktif, lebih menarik, nah gitu. Ini dibuktikan dengan parameter-parameter yang ada, yaitu apa? Nah sekarang di mana-mana itu muncul, sehingga kalau di Bandung itu istilahnya muncul Bandung Lautan Kopi, ya gitu, atau kafenya. Banyak banyak kafe-kafe, namanya kafe, kopi kan gitu. Sehingga di mana-mana muncul cafe shop dan desainnya menarik begitu. Nah ini belum terjadi di teh, minuman teh. Minuman teh. Jadi hanya beberapa ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Ya. Nah, ini padahal ya semua ini sebenarnya bukan asli Indonesia. Ya, kalau kita lihat mungkin kopi dari Ethiopia, kemudian dari teh dari Cina, India kan gitu kira-kira. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sekarang menjamur banyak cafe shop. Nah, itu sebagai tanda ya. Kemudian kalau kita perbandingkan, nah sebenarnya kita perbandingkan dari segi apa dulu? Kalau dari segi kesehatan dulu lah, dari segi kesehatan. Sebenarnya kalau peminum teh itu biasanya, nah, peminum teh itu eh, dari segi kesehatan tidak ada keluhan. Nah, coba perhatikan sebenarnya semua orang pagi-pagi minum teh, mana minum teh, berbagai macam teh. Ada yang sangat melegenda juga, es teh, beda-beda istilah ya, teh es, di Medan mandi, manis dingin, ya, artinya teh itu kan gitu. Ini sebetulnya juga hal yang menjadi sering diminum juga gitu. Nah, dari segi kesehatan orang minum teh tidak ada keluhan. Justru di tulisan-tulisan minum teh itu untuk kesehatan. Nah, awet muda ya kan. Nah, itu untuk menurunkan kolesterol. Nah, dan ini karena mengandung antioksidan yang cukup tinggi dibandingkan dengan kopi tentunya. Nah, kalau minum kopi itu sensasinya lebih lebih tinggi itu kalau menurut saya ya sensasinya. Jadi kalau saya minum itu kan lebih cepat gerengnya, serengnya minum enak gitu, nah, kan gitu. Nah, sehingga orang justru kalau dari kesehatan orang sering deg-degan apa karena banyak mengandung kafeinnya ya, kafeinnya lebih tinggi dibandingkan dengan teh itu tadi. Ya, deg-degan. Kemudian yang sering saya perhatikan kalau banyak
jangan minum kopi lah, itu nanti kalau pagi-pagi sebelum mau kembung perutnya, kan gitu. Ya itulah, itu yang banyak, terjadi dan orang banyak sering menasihati, "Jangan sering minum kopi," kan gitu. Nah itu yang terjadi. Ya, tetapi kenapa lebih semarak itu tadi, nanti kita bahas. Ini dari segi, eee, kesehatan dulu. Kemudian dari segi, eee, pangsa pasar, kebudayaan, apa nanti itu culture itu tadi juga hampir sama. Kalau kita juga masyarakat sekarang, dari tua muda semua ya sama-sama mengenal kopi. Nah, mengenal kopi ya. Nah, jadi itu tadi, artinya sama-sama lah kalau masalah, pasarannya kan gitu. Orang tua, orang muda, orang sama, kayak gitu. Kemudian dari segi-segi yang lain nampaknya juga sama. Nah, nanti kita lihat yang bedanya di mana, poin pentingnya dari, persaingan ini dari persaingan ini. Kalau menurut saya ini sekarang kita bahas saja, kalau menurut saya dari segi sebenarnya persepsi kalau saya branding-nya. Nah, nomor satu karena dari segi persepsi atau branding-nya. Kalau minum kopi itu rasanya lebih apa loh, wah gitu, lebih elit gitu. Wah, lebih elit. Karena apa? Coba perhatikan kalau kita sekarang kafe-kafenya kan bagus-bagus. Sehingga disajikan dalam bentuk harga yang lebih mahal itu jadi nggak masalah. Di mana-mana di bandara ada Starbucks misalnya nih kita nyebutnya salah satu contohnya ya. Starbucks, ngopi wah apa banyak sekali dan tempatnya bagus-bagus ya elit sehingga harganya bisa mahal, bisa premium. Nah, apalagi kalau dengan menggunakan, bahasa Inggris. Nah, nanti black tea, beda bukan black tea, black cafe beda dengan, kopi hitam misalnya. Nah, ini saya kira, menyebabkan prestisnya itu menjadi naik dan promosinya jadi di mana-mana. Sementara ini belum. Nah, belum karena yang premium itu tadi, belum banyak gitu. Ada es teh Indonesia, nah itu juga belum banyak yang mempromosikan itu, di samping persepsi kelasnya juga. Meskipun sekarang sudah sangat terkenal, sangat memasyarakat Thai tea misalnya, yang di boba-boba itu juga sangat laris sebetulnya. Teh poci ya juga sering tetapi, apa ya, masih, kurang lagi gitu. Sehingga, eee, ini dianggap, lebih kalah kelas gitu. Padahal semuanya ya, ada di warung-warung semua semua ada dari, eee, teh ini. Nah, sekarang kalau dari segi harga itu jadi bisa jangan jauh, bahkan kalau untuk di Jawa Barat itu di rumah makan, teh itu disajikan dalam bentuk gratisan ya itu, gratis gitu. Jadi itu yang terjadi, ya. Padahal kalau sekarang kita lihat, ya judulnya aja, coffee shop ya, warung kopi. Tetapi kalau kita di situ, pesen teh itu mesti ada gitu, es teh kan gitu. Itu, harusnya sama gabungan gitu. Jadi meskipun judulnya warung kopi, tapi kalau pesen teh juga ada gitu. Tetapi kalau dibalik belum tentu ada, belum tentu ada. Misalnya tadi tuh teh poci, Thai tea, atau es teh Indonesia atau apa, saya nggak tahu ya kalau yang ini. Tapi secara umum kalau kita terus pesennya kopi itu ya nggak ada gitu. Tapi kalau kopi itu kalau dibalik ada. Jadi itu poin pertama, persepsi tadi penting ya, brand-nya itu lebih, prestisnya lebih gitu. Sehingga bisa apa ya, bisa dikembangkan terus. Yang kedua, memang kalau sudah menjadi peminum kopi itu fanatismenya tinggi sekali gitu saya perhatikan. Nah, jadi yang dibahas, bahkan saya sering pergi keluar daerah dengan menggunakan kendaraan sendiri itu yang menjadi sangu, yang dibawa itu ya kopi andalannya masing-masing gitu.
dibawa, dibubuknya dibawa, nanti sana bikin kopi tengah malam apa itu. Jadi dia fanatismenya ada. Oh inilah menjadi apa kuat gitu. Sementara kalau teh kan enggak ya gitu. Ya, aku harus minum ini loh, harus minum teh merek ini kan enggak jarang. Nah, harus minum teh seadanya aja juga kan gitu. Padahal tiap hari juga minum, padahal gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti teh juga bisa eh, lebih mengejar lagi kan gitu. Itu dari segi apa fanatisme. Fanatisme ini juga bisa dilihat dari yang sekarang ya mampu telusur katanya kan gitu. Tehnya ini ditanam dari daerah ini jenis Arabica. Ya ini kopi organik, kan gitu. Jadi mampu telusur jualannya di Amerika juga mampu telusur dari mana. Wah, gitu. Sehingga produksinya menjadi bervariasi. Ada lagi apa lagi? Oh ini kopi apa namanya? Musang apa itu ya. Kopinya dari Gayo, dari Ateng, kopi Ateng dari Sumatera Utara. Wah itu kopi Bandung, wah, kan itu kopi mana lagi Toraja, nah, gitu. Sehingga menjadi spesifik dan terkenal gitu. Ini diharapkan nanti teh juga demikian. Istilahnya kalau teh itu kan memang untuk kesehatan bagus, tapi kan pelan-pelan itu tadi pelan-pelan, gitu seger gitu. Ya, ini mungkin nanti pemirsa ada ide lagi, usul lagi apa tulis di apa kolom komentar. Mengapa kopi lebih cetar gitu, lebih cetar berkembang dibuka usaha-usaha di mana-mana. Tetapi kan yang diminum juga teh juga kan gitu. Ya. Ini harusnya nanti kolaborasi antara kopi dan teh. Nah, ini yang diharapkan. Jadi kalau saya mengungkapkan eh, masalahnya itu ada di dua tadi ya. Satu persepsi dengan membuat fanatisme dari peminumnya itu tadi. Padahal eh, teh ini ya juga luar biasa gitu. Terutama justru dari segi apa ya kesehatan. Dari segi kesehatan sangat luar biasa. Tinggal pola-pola itu tadi. Karena kan kalau zaman dulu yang prestis itu kan juga teh gitu. Kalau di Inggris, di Jepang, di Cina, cara minum begini, nah itu karena yang prestis yang teh gitu. Tapi sekarang kan zaman berubah. Jadi nanti milenial begini, begini ya. Jadi kita harapkan semua berkembang dengan pesat dan ini menjadi andalan Indonesia tentunya. Nah, Indonesia sangat terkenal di sebenarnya kedua komoditas minuman penyegar ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Obrolan pagi hari ini silahkan berkomentar di video kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.